Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai lagi ya. Jadi saya lagi pengen lihat teori SDM. Mana tuh teori SDM? Oh, ini nih ya. Udah. Kelihatan kan ya? Halaman 35, 36. Belum, Pak. Terus punya masalah, solusi, posisinya apa nih? Tidak. Oke. Teori SDM perencanaan bidang masalah. Teori manajemen ini ya. Menurut Umi Farida, manajemen merupakan manajemen khusus kesibuan. Terus apa lagi? Yang terlibat pengertian konsentrasi manajer, fungsi MSDM, pengawasan. Masih umum banget ini ya. Pengadaan, pengembangan, kompensasi. Saya belum bisa menangkap ininya nih Pak Ridudin. Menangkap teorinya jadi gini. Jadi gini, contoh saran ini contoh ya. Dalam pemasaran itu kan ada teori kan. Nah, ada suatu perusahaan misalkan dia melakukan pemasaran ya. Nah, tapi dia mungkin belum jualan aja gitu ya. Tapi sayangnya misalkan ya nggak laku gitu loh. Nah, sehingga barulah itu teori bauran pemasaran itu melihat ya kekurangan-kekurangan gitu ya. Jadi ada istilahnya ada kacamata teorinya gitu ya. Nah, ini saya belum melihat di sini yang menjadi SDM syariahnya itu apa nih gitu ya. Apa COVID gitu ya. Terutama masa COVID. Ini lepas ya. Lepas tuh belum menjadi satu kan dia 4P atau 7P itu kan. Ini contoh aja ya, saya ambil contoh ya. Jadi misalnya ada price-nya ya. Terus promotionnya ya. Nah, itu jadi ada indikator-indikatornya. Ya. Pakai teorinya siapa nih gitu ya. Teorinya kan sebenarnya sudah ada indikator ya. Contoh dalam Islam pun juga gitu kan, ada indikator kan. Kayak Rasulullah itu mengatakan jadi orang munafik itu ada 3 ya. Bila berbicara dusta, berjanji khianat, dipercaya ingkar ya. Nah itu kan indikator gitu kan. Nah ini juga mungkin harus ada teori yang ininya apa namanya, teori yang ada pasti indikatornya. Ya. Pakai indikator siapa gitu. Indikatornya apa ini dikatakan dia itu sebagai teori manajemen syariahnya itu indikatornya tokohnya siapa gitu ya. Misalkan contoh Imam Al-Ghazali gitu ya. Misalkan contoh Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali itu dia punya teori makosid syariah, tujuan-tujuan dari syariah ya. Nah, apa aja tujuan syariah menurut Imam Al-Ghazali? Yaitu satu melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, melindungi harta. Nah, itu indikatornya tuh ya. Jadi syariah itu aturan, ada syariat, maka dia harus mencakup kelima hal itu gitu ya. Nah, itu artinya tuh dia ada tokohnya, ada pemikirnya, dan juga ada teorinya. Nah, apa namanya manajemen syariahnya ini? Nah, kedisiplinan pemberhentian. Ini teori siapa nih kedisiplinan pemberhentian? Pemeliharaan. Pengadaan, pengarahan, pengawasan, fungsi manajemen sumber daya manusia, perencanaan. Nah, mungkin nanti kamu harus ini ya, perdalam lagi nih teorinya nih ya. Ini kamu udah sampai bab 5 ya? Udah, Pak. Nah, udah sampai bab 5. Itu ngolahnya gimana nih? Pakai yang mana kamu teorinya? Gimana, Pak? Teori itu. Udah dari tahun kemarin. Nah, suaranya kurang ini ya, Pak Dudin. Suaranya kurang apa namanya masuk ya. Suaranya agak putus-putus. Kurang jelas. Ya. Gimana, Pak, tadi, Pak? Maaf. Suara kurang jelas. Oh iya, Pak. Ya sama, Pak. Ya kayak sinyalnya kurang bagus ya. Ya jadi gitu ya Pak Dudin ya.
pertama tentukan dulu teorinya itu ya. Teorinya kamu harus diperkuat ya. Terus saya gini nanti ketika sidang ya, takutnya nanti kamu kena ini. Nah, misalkan ini Soalnya, apaan nih gitu kan. Gitu soalnya ya. udah lama juga ya Pak, udah 2 tahun yang lalu. Jadi agak lupa. Jadi lupa masukin aja. Beres-beres tuh tahun sekarang nih baru beresnya. Pak. Iya. Karena kan waktu itu juga masih COVID juga kan, masih kuliah juga. Iya. Pokoknya saya tahun kemarin nggak fokus kuliah aja. Kuliah saya hilangin aja. Jadinya lupa. Iya. Yang penting gini deh ya, dalam penulisan itu pertama ada fenomena di lapangan ya. Tadi itu fenomena itu. Menurut analisa sederhana harusnya kan daya belinya turun, tapi ini justru malah meningkat. Kenapa? Karena justru ini adalah yang dibutuhkan ya, yaitu delivery ya. Nah itu di bab 1 tuh ya. Nah ada fenomena kayak gini nih gitu kan. Menurut teorinya gimana sih? Nah ini ya. Nah teori si A nih dia bilang A B C D E gitu kan. Nah si A itu bilang A B C D E. Nah, dianalisa lah itu kejadian itu ya. Lalu Pizza Hut ini, PHD ini, dia dalam apa namanya mengelola SDM. Ada ininya nggak istilahnya mengambil teori juga nggak dari ahli gitu. Atau mungkin hanya berdasarkan pada hasil rapat ya. Hasil rapat Dewan Direksi menetapkan tentang SOP, SDM ya. Seperti ini gitu kan. Nah, itu coba disinkronkan antara teori yang kamu pakai ya dengan SOP gitu kan. Dengan SOP ada jurang nggak gitu kan antara apa yang dipraktekkan dengan apa yang diteorikan ya. Nah, kamu harus punya satu pet ini ya. Nah, dari teori itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan ya. Yang mana pertanyaan-pertanyaan itu akan tanyakan kepada para informan sumbernya di sana. Apakah kepala manajer, terus pelanggan ya, terus apa gitu kan, contohnya seperti itu gitu ya. Nah dari situ sehingga muncullah nanti bab 4 kan. Nah pertanyaan itu Pridudin ya. Ya. Sebenarnya sih sederhana aja sih Pak Dudin. Sebenarnya sederhana aja sih. Jadi kamu harus punya satu pegangan teori ya. Satu pegangan teori yang mana itu menjadi tolak ukur kamu untuk menganalisa ya. Ukur kamu untuk menganalisa. Nah, itu nanti dimunculkan di bab 2 teorinya. Aktif ya. Secara kualitatif ya. Kualitatif itu maksudnya dengan apa namanya ini ya, tidak menggunakan hubungan antara variabel ya. Nah, kualitatif itu dia hanya menjelaskan ya kan secara deskriptif gitu kan. Bukan berarti juga tanpa angka, bukan ya. Kualitatif itu bisa jadi ada angkanya juga ada ya. Seperti itu ya Pak Dudin ya. Baik, Pak. Mungkin ini nanti coba kamu baca lagi nih skripsi kamu. Coba kamu renungkan ya. Ini ada teorinya nggak ya. Misalkan nih ada Pak gitu. Bisa jadi kamunya yang lupa gitu kan. Gimana Pak? Mana Pak Dudin? Iya, ada teorinya Iya, nggak? teori-teori itu. Kadang saya mix juga Pak. Yang saya cari di buku sama yang di perusahaan. Kadang kan kita juga saya gabung-gabungin juga Pak. Nanti saya baca-baca lagi. Iya, iya. Ya ini suaranya juga putus-putus nih, jadi kayak kurang ini ya. Saya khawatirnya gangguan sinyal ini ya. Oke, mungkin bimbingan kali ini segitu aja dulu ya. Juga soalnya kurang bersih suaranya ya. Takutnya ada miskomunikasi ya. Iya, takutnya miskom nih ya. Iya, betul Pak. Oke. Dan respon. Ya oke, mungkin itu aja dulu ya Pak Dudin ya. Lebih kurangnya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.